Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bu Pena Merdeka dengan materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk membersihkan waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena Merdekanya untuk anak kelas 4, jilid 4A, volume 4A, yaitu yang ada di halaman 27 adik-adik. Di halaman 27 ini ada latihan kegiatan terbimbing 2. Nomor 1, gurumu akan membacakan cerita berikut. Dengarkan cerita berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal yang diberikan. Adik-adik silakan baca sendiri ya, secara mandiri, sebuah cerita yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya akan lanjutkan langsung ke halaman berikutnya dengan pertanyaan yang A, yaitu bacalah kalimat berikut. Nomor 1, ia menghampiri ibu yang sedang menggoreng tahu di dapur. Nomor 2, kamu tahu tidak? Jika steker tidak dicabut dari stop kontak, alat elektronik akan terus menyerap daya listrik. Tulislah kata berhomonim dalam kalimat-kalimat tersebut. Lalu tulislah makna setiap kata tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya. Untuk yang nomor 1A, jawabannya adalah kata berhomonimnya adalah tahu. Tahu bermakna makanan dari kedelai putih, sedangkan pada kalimat itu tahu bermakna mengerti. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kemudian yang B, berdasarkan cerita tersebut, manakah kata-kata berlawanan me berikut yang huruf pertamanya kata dasarnya luluh? Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Setelah itu tulislah kata dasar dari setiap kata berimbuhan berikut. Ada mendengar, menonton, memutuskan, membaca, menghemat, menyerap, dan mengangguk. Ya, ini ada kata dasarnya ya. Kata dasar luluh, ini kata dasar. Oke, jawabnya adalah nomor 1, mendengar. Berarti ini tidak luluh. Tidak luluh ya adik ya. Kata dasarnya adalah dengar. Menonton, ini luluh karena kata dasarnya adalah tonton. Memutuskan, itu juga dicentang karena luluh. Kata dasarnya adalah putus. Membaca, itu tidak luluh karena kata dasarnya adalah baca. Menghemat, itu tidak luluh karena kata dasarnya hemat. Menyerap, itu dicentang karena luluh, yaitu kata dasarnya serap. Mengangguk tidak dicentang alias dikasih garis seperti ini. Kata dasarnya adalah angguk. Lanjut yang C. Tulislah satu kalimat majemuk setara yang ada dalam cerita tersebut. Tulislah pula jenis kalimat majemuk setara tersebut. Jawabannya adalah Nina yang mendengar perintah ibu segera beranjak ke ruang tamu, lalu mematikan televisi. Jenis kalimatnya adalah kalimat majemuk setara menggabungkan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2, bacalah cerita rumpang berikut dengan saksama. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Silakan adik baca sendiri ya. Ada cerita di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaan yang A. Tulislah kata berhomonim yang ada dalam cerita tersebut. Tulislah makna tiap kata tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya. Di sini ada yang nomor 2A ini, yaitu Malang adik-adik ya. Malang itu kota di Provinsi Jawa Timur. Satu lagi maknanya adalah bernasib buruk. Jadi di sini kata Malang adalah berhomonim. Yang makna pertama adalah kota di Provinsi Jawa Timur, dan makna yang kedua dari Malang adalah bernasib buruk. Kemudian ada kata sungut. Sungut ini juga mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah rambut panjang di kepala sebagai indera perasa. Contohnya pada kecoa misalnya gitu ya dia. Kemudian makna yang kedua adalah gerutu. Gerutu itu keluhan. Kemudian ada kata kali. Kali juga mempunyai makna berhomonim. Yang makna pertama adalah menyatakan salah satu waktu, dan makna yang kedua, kali itu artinya sungai. Dan satu lagi saya temukan adalah tawar. Tawar itu mempunyai dua makna, berarti dia berhomonim. Makna yang pertama adalah tidak ada rasa, dan makna yang kedua adalah menawar dalam berjual beli. Lanjut ke B.
Perhatikan kata-kata dasar di dalam kurung, berilah imbuhan me pada kata-kata tersebut. Setelah itu tulislah makna setiap kata berimbuhan me tersebut. Tulislah dalam tabel berikut ini. Ada kata dasar, ada kata berimbuhan me, dan makna kata berimbuhan me. Untuk jawaban yang B, nomor 1 rasa, kata dasar nomor 1 rasa, kata berimbuhan me. Nomor 1 rasa, kata berimbuhan me-nya adalah merasa dan maknanya adalah mengalami rasa dalam hati, sesuai dengan teks. Nomor 2 kata ajak, kata berimbuhan me menjadi mengajak dan maknanya adalah meminta. Nomor 3 tonton, kata berimbuhannya menonton, artinya adalah melihat. Nomor 4 rajuk, jika diberi imbuhan menjadi merajuk, maknanya adalah mengomel. Nomor 5 beri, mendapat imbuhan me menjadi memberi, maknanya adalah menyerahkan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan yang C. Perhatikan bagian rumpang dalam cerita tersebut. Tulislah kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut. Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Untuk nomor 1, adik-adik jawabnya adalah namun atau tetapi. Untuk nomor 2, jawabnya adalah padahal. Dan untuk nomor 3, jawabnya adalah dan. D. Apakah ada kalimat majemuk setara bertentangan dalam cerita tersebut? Tulislah penjelasanmu. Jawabnya adalah ya, ada, yaitu kalimatnya tetapi ia tiba-tiba saja harus keluar kota untuk urusan pekerjaan. Satu lagi adalah dari kata namun, tolong bawakan oleh-oleh dari Malang ya kak. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Untuk nomor 3, berilah tanda centang pada kata yang memiliki homonim. Ada kata hak, apel, jarak, keset, palu, dan masa. Yang dicentang adalah hak, karena ada 2 ya dek ya. Hak pada sepatu sama hak seseorang, hak dan kewajiban. Yang kedua adalah apel dicentang, yang ketiga adalah jarak dicentang, yang keempat adalah palu dicentang, dan dicentang juga masa. Kemudian baliknya adik di halaman 30. Tapi sebelum di halaman 30 yang nomor 4, ini ada juga perintahnya buatlah masing-masing 2 kalimat menggunakan kata yang memiliki homonim. Kalimat tersebut harus menunjukkan perbedaan makna yang kata yang berhomonim. Tulislah pada buku tugasmu. Di sini saya sudah buatkan contoh adik-adik, jika berkenan silakan ditulis. Nomor 1 tentang hak ya tadi ya. Kalimat yang pertama, sepatu ini memiliki hak yang tinggi. Kalimat yang kedua, berpendapat merupakan hak kita. Untuk kata yang kedua adalah apel. Kalimat yang pertama, buah apel warna merah. Kalimat yang kedua, apel dilaksanakan setiap Senin. Nomor 3, katanya jarak. Kalimat yang pertama, jarak rumahku dekat dengan sekolah. Kalimat yang kedua, di sana ada pohon jarak. Nomor 4, kata palu. Kalimat yang pertama, saya akan ke kota Palu. Kalimat yang kedua, saya butuh palu dan paku. Nomor 5, masa. Kalimat yang pertama, masa panen telah tiba. Kalimat yang kedua, masa emas itu berkurang. Lanjut ke nomor 4. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut menggunakan kata hubung yang tepat. A. Kakak belajar, adik bermain. Jawabannya adalah sedangkan. Yang B. Mila bingung ingin memesan ayam goreng, ayam bakar. Jawabnya adalah atau. C. Rani mengikuti kursus menggambar bahasa Inggris. Jawabnya adalah dan. Nomor 5. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soal yang diberikan. Silakan adik-adik baca cerita yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Kemudian pertanyaan yang ada, tulislah kata berhomonim yang ada dalam cerita di atas. Tulislah makna tiap kata tersebut sesuai dengan konteks kalimatnya. Ada 2 yang saya temukan. Yang pertama adalah halaman, artinya adalah pekarangan rumah. Yang kedua adalah pukul, artinya menyatakan waktu. Jadi halaman itu ada 2 makna ada ya. Yang pertama tadi pekarangan rumah. Yang kedua adalah halaman pada buku. Kemudian pukul juga ada 2. Artinya yang pertama adalah menyatakan waktu, pukul 17 misalnya. Atau menyatakan
kegiatan, memukul paku bisa. Contohnya seperti itu. Kemudian yang B, tulislah 10 kata berlawanan me yang ada dalam cerita tersebut. Kemudian tulislah kata dasar dari kata-kata tersebut. Setelah itu tulislah keterangan jika huruf pertama kata dasar tersebut luluh atau tidak luluh saat mendapat imbuhan me. Tulislah dalam bentuk tabel pada buku tugasmu seperti contoh berikut. Adik-adik bikin tabel dulu ya adik-adik ya. Lalu tabel itu diisi seperti ini adik-adik. Yang pertama ada kata membantu. Kata dasarnya adalah bantu, itu tidak luluh. Yang kedua menjadi, kata dasarnya jadi, tidak luluh. Yang ketiga menyapu, kata dasarnya sapu, berarti luluh, S-nya hilang. Nomor 4 membuang, kata dasarnya adalah buang, berarti tidak luluh. Yang kelima menjemur, kata dasarnya jemur, tidak luluh. Yang keenam menggeser, kata dasarnya geser, tidak luluh. Yang ketujuh mengira, kata dasarnya kira, tidak luluh. Mengira, kata dasarnya kira, berarti luluh ya, K-nya hilang adik-adik. Kemudian memukul, kata dasarnya pukul, itu luluh. Melihat, kata dasarnya lihat, tidak luluh. Mendapat, kata dasarnya dapat, tidak luluh. Silahkan stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan yang C. Tulislah 3 kalimat majemuk setara yang ada dalam cerita tersebut. Kalimat yang pertama adalah ini adik-adik. Ini mendapat Lili mendapat tugas menyapu dan mengelap kaca, dan di situ sebagai kata penghubungnya. Kalimat yang kedua adalah ibu menyapu halaman rumah sedangkan ayah mencabuti rumput, dan kalimat yang terakhir atau yang ketiga adalah keduanya bergegas membersihkan diri lalu bergabung di meja makan. Untuk nomor 6, buatlah sebuah cerita pengalaman melakukan kerja bakti bersama keluargamu di rumah atau bersama teman. Di sekolah, cerita pengalaman tersebut perlu memuat kata berhomonim, kata berimbuhan me, kalimat majemuk setara, dan paragraf deskripsi. Gunakan tanda baca dan ejaan yang tepat, tulislah. Oke, ini adik karangan saya. Jika berkenan silakan adik-adik salin. Pada hari Minggu kami melakukan kerja bakti bersama keluarga. Rumah kami tidak terlalu besar, namun tetap perlu dijaga kebersihannya. Ibu menggoreng tahu kesukaan kami sedangkan ayah menyapu halaman. Imbuhan me seperti melakukan. Kemudian deskripsi rumah kami tidak terlalu besar. Itu deskripsinya. Namun tetap perlu dijaga kebersihannya. Kemudian menggoreng itu awalan me. Dan tahu di situ ada kalimat berhomonimnya. Sudah ya, ada 3. Ada kalimat homonim, ada kata berhomonim, ada kalimat deskripsi, ada imbuhan me. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pupena Merdeka untuk anak kelas 4A Bahasa Indonesia bab kedua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.